Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, sebuah hutan suci yang dihuni oleh arwah leluhur mulai terganggu ketika proyek penebangan pohon dimulai. Para pekerja yang tergiur, iming-iming keuntungan besar, segera menghadapi serangkaian kejadian aneh. Suara tangisan, bayangan gelap, hingga cahaya misterius yang mengejar mereka. Ketika salah satu pemuda, Sandi, hampir kehilangan nyawanya, para penduduk mulai menyadari bahwa mereka telah membangunkan kemarahan arwah penjaga hutan. Dalam ketakutan dan penyesalan, mereka berusaha melakukan ritual untuk meredakan amarah. Apakah arwah bisa dikendalikan? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, terdapat sebuah hutan lebat yang dikenal dengan nama Hutan Gungung. Hutan ini bukan hanya terkenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang mengelilinginya. Penduduk desa percaya bahwa hutan tersebut dihuni oleh arwah leluhur yang menjaga keseimbangan alam. Dikatakan bahwa setiap pohon di hutan itu adalah penuntun bagi arwah yang telah pergi, dan setiap makhluk yang hidup di dalamnya memiliki ikatan tak terputus dengan dunia yang tak tampak. Suatu hari, sebuah perusahaan kayu datang ke desa dan menawarkan proyek besar, menebang pohon-pohon di hutan gungung untuk diolah menjadi kayu. Mereka menjanjikan keuntungan besar bagi penduduk desa yang setuju untuk bekerja sama. Mereka menawarkan berbagai insentif, mulai dari uang, pekerjaan, hingga pembangunan fasilitas desa yang akan membuat kehidupan mereka semakin sejahtera. Bagi sebagian besar penduduk desa yang hidup dengan cara yang sederhana, tawaran itu tampak terlalu menggiurkan untuk ditolak. Beberapa warga yang tergiur dengan iming-iming uang, terutama para pemuda, memutuskan untuk menerima tawaran itu. Mereka beranggapan bahwa cerita-cerita lama yang beredar di desa hanyalah dongeng belaka. Tanpa mendengarkan peringatan orang tua atau memperhatikan cerita-cerita yang beredar, mereka memulai penebangan. Hari pertama, penebangan dimulai dengan semangat tinggi. Gergaji mesin yang bising menggema di tengah hutan yang hening. Mereka merasa bangga bisa bekerja sama dengan perusahaan besar dan berharap akan mendapatkan hasil yang melimpah. Namun, tidak lama setelah pohon-pohon raksasa pertama kali tumbang, suasana di sekitar hutan terasa aneh. Angin yang tadinya sejuk berubah menjadi dingin, menggigit kulit seperti bisikan halus yang menggetarkan. Langit yang cerah seketika mendung, dan awan gelap berarak cepat di atas mereka, seolah ikut menyaksikan proses yang berlangsung. Semua itu berlangsung begitu tiba-tiba, membuat para pekerja saling bertukar pandang dengan kecemasan yang mulai tumbuh dalam hati. Pada malam itu, beberapa pekerja melaporkan melihat bayangan hitam bergerak di antara pepohonan yang tinggi. Bayangan itu bergerak begitu cepat dan seakan tidak nyata, hanya muncul sesaat, lalu hilang begitu saja. Beberapa dari mereka menganggapnya sebagai permainan cahaya, atau mungkin hanya pengaruh lelah setelah bekerja seharian, meski perasaan cemas mulai tumbuh di dalam hati mereka. Pada malam kedua, kejadian semakin aneh. Beberapa pekerja yang sedang beristirahat di tenda mendengar suara bisikan lembut, seperti suara perempuan yang menangis. Suara itu begitu meresap, penuh kesedihan, dan seolah berasal dari dalam hutan yang gelap. Mereka berusaha mencari asal suara itu, tetapi meskipun berkeliling, tak ada seorang pun yang terlihat. Yang ada hanya angin yang berdesir dan gelap yang semakin pekat. Terkadang, bisikan itu terdengar semakin keras, namun ketika mereka berani mendekat, semuanya hilang, seolah-olah angin yang membawa suara itu sudah pergi. Di malam ketiga, ketegangan sudah berada di puncaknya. Sandi,
seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan pekerjaan di tepi hutan, merasa cemas ketika mendengar suara langkah kaki berat yang mendekat. Langkah itu menggetarkan tanah dan terdengar semakin dekat. Namun ketika Sandi menoleh, tak ada siapa-siapa di sana. Jantungnya berdebar kencang dan keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Ketika ia berbalik untuk melanjutkan langkahnya, sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi. Di ujung hutan, sekelebat cahaya merah muncul, melayang di udara. Cahaya itu tampak seperti api yang tidak terbakar, bergerak mengikuti setiap gerakan Sandi dengan cara yang sangat menakutkan. Cahaya itu semakin dekat, semakin jelas, dan semakin terang. Ketakutan yang luar biasa melanda tubuh Sandi. Ia berlari sekuat tenaga menuju camp, berharap bisa menemukan perlindungan. Namun, cahaya merah itu terus mengejarnya, seperti entitas yang tak terlihat, namun sangat nyata. Sandi akhirnya sampai di camp, terengah-engah dan pucat pasi. Cahaya itu berhenti tepat di luar camp, seolah menunggu. Sandi mengurung diri dalam tenda, menggigil, mencoba menenangkan diri, tetapi matanya tak bisa terpejam. Dia tahu sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi, sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia pahami. Keesokan harinya, para pekerja menemukan Sandi di tepi hutan, tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya penuh dengan goresan dan luka-luka aneh yang tampaknya baru saja terjadi. Matanya terbelalak dan bibirnya gemetar ketika dia mencoba berbicara. Dalam bisikan yang hampir tak terdengar, Sandi menceritakan pengalamannya bahwa ia merasa seperti dikejar oleh sosok besar dengan mata menyala. Mata yang tidak bisa ia lihat sepenuhnya, tetapi terasa begitu mengerikan dan mematikan. Sosok itu terus mengikuti jejaknya, tidak peduli seberapa cepat ia berlari. Hanya ada suara langkah kaki berat yang terus menghantuinya. Warga desa yang mendengar cerita Sandi segera menyadari bahwa mereka telah mengganggu sesuatu yang tak seharusnya mereka ganggu. Mereka telah merusak keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib yang telah lama berdampingan dalam keheningan hutan tersebut. Penebangan pohon-pohon suci yang telah ada sejak zaman leluhur mereka ternyata memutuskan hubungan antara kedua dunia itu, dan kini arwah-arwah yang terluka mulai bangkit dan mengamuk. Meski ada kejadian yang menimpa Sandi, perusahaan tetap bersikeras melanjutkan kegiatan. Penebangan terus berlanjut, meskipun perasaan tidak nyaman semakin menguasai. Gergaji mesin terdengar keras, memecah keheningan hutan yang telah berusia ratusan tahun. Sementara pohon-pohon besar yang sudah berdiri kokoh sejak zaman dahulu tumbang satu persatu. Setiap kali sebuah pohon besar jatuh ke tanah, suara gemuruh yang dihasilkan terasa begitu menakutkan, seolah alam sedang menangis. Tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah tanda peringatan yang tidak mereka pahami. Semakin mereka menebang, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Pada malam hari, suara-suara aneh semakin banyak terdengar. Dari dalam hutan bisikan halus yang sulit diartikan, suara langkah kaki berat, meski tak ada seorang pun yang terlihat. Beberapa orang mulai melihat bayangan samar di antara pepohonan, seperti sosok yang bergerak cepat. Namun ketika didekati, tak ada apa-apa di sana. Meskipun ketakutan mulai merayapi hati mereka, rasa ingin cepat kaya membuat sebagian pekerja tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Pada suatu malam yang sangat gelap, ketika hujan turun deras, peristiwa aneh yang tak bisa dijelaskan terjadi. Beberapa pemuda yang sedang menginap di sebuah gubuk dekat tepi hutan mendengar suara tangisan yang memilukan, datang dari arah dalam hutan. Tidak hanya itu, ada suara langkah kaki yang semakin mendekat. Johnny, salah satu pemuda yang paling berani di antara mereka, memutuskan untuk mencari tahu. Dia melangkah keluar gubuk, menyusuri jalan setapak yang mulai dipenuhi kabut tebal. Semakin jauh dia berjalan, semakin suara tangisan itu terdengar jelas. Tangisan itu terdengar begitu penuh kesedihan, seperti suara seorang ibu yang kehilangan anaknya.
Ketika Johnny tiba di sebuah clearing, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Di tengah-tengah lapangan terbuka itu, ada seorang wanita berpakaian putih yang berdiri membelakangi arah angin. Rambutnya panjang dan terurai, bergetar dengan tiap desiran angin yang menderu. Namun, apa yang paling mengejutkan adalah wajahnya tak tampak wajah manusia biasa. Hanya bayangan hitam yang tampak bergerak-gerak seiring tiupan angin. Hati Johnny berdebar kencang dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Namun wanita itu mendengarnya dan berbalik. Dengan tatapan kosong yang menembus jiwa, wanita itu berkata dengan suara lirih, "Mengapa kalian mengganggu kedamaian kami?" Johnny tak bisa mengeluarkan suara. Di dalam hatinya, rasa takut bercampur dengan penyesalan yang mendalam. Namun, sebelum dia sempat berlari atau menghindar, wanita itu menghilang dalam sekejap mata, tenggelam dalam kabut yang tebal. Keesokan harinya, para pemuda yang bekerja bersama mulai merasakan efek dari tindakan mereka. Gangguan semakin nyata. Beberapa dari mereka mulai mengalami mimpi buruk yang mencekam, di mana mereka diburu oleh bayangan gelap yang tak bisa mereka lihat dengan jelas. Ada yang kehilangan arah dan tersesat di hutan, meskipun mereka sudah sering melintasi jalan itu. Seperti ada kekuatan yang menghalangi mereka untuk keluar dari hutan dengan selamat. Yang lebih mengerikan, ada seorang pemuda yang ditemukan tewas dengan mata terbuka lebar, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Berita tentang kejadian itu cepat menyebar, dan meskipun beberapa warga masih ragu, banyak dari mereka yang mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan proyek penebangan itu. Para orang tua yang lebih bijak mulai mengingatkan mereka tentang legenda dan cerita-cerita lama yang mereka dengar sejak kecil tentang bagaimana hutan ini adalah tempat suci yang tidak boleh diganggu. Mereka percaya bahwa para arwah leluhur yang menjaga hutan kini marah, dan kekuatan alam yang mereka ganggu akan mengambil harga yang harus dibayar. Ketika rasa takut mulai menguasai, pemuda-pemuda yang telah terlibat dalam proyek itu dengan hati yang dipenuhi penyesalan pergi ke pusat desa untuk meminta maaf kepada para tetua. Mereka mendatangi seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa, seorang pria yang sudah dikenal karena kemampuannya menyembuhkan dan menangani perkara mistis. Mereka memohon agar bisa dimaafkan karena telah merusak hutan dan berharap agar arwah leluhur yang tinggal di sana memberi mereka kesempatan untuk menebus kesalahan mereka. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, lalu menjelaskan dengan suara berat dan penuh makna. Hutan Gungung adalah tempat yang sakral, tempat di mana arwah leluhur dan penjaga alam bersemayam. Setiap pohon di sana adalah bagian dari dunia gaib, dan para arwah itu menjaga keseimbangan. Ketika kalian menebang pohon-pohon itu, kalian telah membangunkan mereka yang telah lama tertidur. Mereka marah, dan kini mereka akan menghukum siapa saja yang menginjakkan kaki di hutan itu. Dukun itu mengingatkan mereka bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan melakukan ritual pemulihan untuk mengembalikan kedamaian kepada arwah-arwah yang terluka. Namun, ia memperingatkan bahwa waktu yang mereka miliki sangat terbatas. Setiap malam, arwah-arwah itu semakin kuat dan mereka yang berada di hutan akan semakin terancam. Dukun itu memberi mereka peringatan terakhir. Kalian harus segera bertindak atau kehancuran akan datang. Malam itu, dengan hati yang penuh ketakutan dan penyesalan, para pekerja dan beberapa penduduk desa yang masih tersisa berkumpul di tengah hutan. Mereka berdiri dalam lingkaran, mengikuti ritual yang dipandu oleh dukun tua. Api unggun kecil menyala di tengah lingkaran, dan di sekitar mereka, kabut mulai mengalir perlahan, membungkus setiap langkah mereka. Dukun itu memimpin doa-doa dan mantra, memohon kepada arwah leluhur agar mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan manusia. Suasana hutan yang semula gelap dan menyeramkan
perlahan berubah. Perlahan, hutan yang semula terasa begitu berat dan penuh ancaman, mulai terasa sedikit lebih hangat. Suara bisikan yang menakutkan mulai menghilang, digantikan oleh angin yang lebih lembut. Tanah yang tadinya dingin terasa lebih hidup, seolah menerima permohonan mereka dengan penuh kerendahan hati. Namun, meski ritual itu selesai dan ketenangan kembali tercipta, para pekerja yang terlibat dalam penebangan itu tak pernah bisa melupakan pengalaman mereka. Mereka selalu merasa ada yang mengawasi mereka, suatu rasa takut yang terus menghantui setiap langkah mereka. Hutan gunung yang dulunya subur dan penuh kehidupan kini terasa seperti tempat yang penuh dengan misteri, sebuah tempat yang tidak bisa mereka sentuh lagi tanpa rasa takut yang tak dapat dijelaskan. Beberapa dari mereka memilih untuk meninggalkan desa, mencari kehidupan baru yang jauh dari bayang-bayang hutan yang menghantui mereka. Yang lainnya memilih untuk tetap tinggal, tetapi mereka tidak pernah berani lagi mendekati hutan gunung. Mereka hidup dalam ketakutan yang terus menggelayuti hati mereka, mengetahui bahwa ada sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan yang telah hancur, menunggu waktu untuk menuntut balas. Dan sejak itu, hutan yang dulunya lebat dan subur kini hanya menjadi kenangan, sebuah tempat yang dilarang untuk disentuh oleh tangan manusia. Setiap orang yang berani melanggar aturan ini, yang merasa ingin mengubah keadaan atau memanfaatkan hutan itu lagi, akan merasakan amarah dari arwah-arwah penjaga hutan yang tidak akan pernah memberikan maaf. Siapapun yang berani mencoba mengganggu kedamaian mereka akan selalu dihukum oleh mereka yang tak tampak, oleh mereka yang telah lama terluka dan tidak akan pernah lupa.